Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himanuel Cahyanto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait analisis keselamatan, kesehatan, keamanan kerja atau K3L pada kasus di Denver International Airport runway damage. Jadi tugas ini saya peruntukkan untuk tugas ujian akhir semester saya pada program studi pendidikan profesi insinyur FTUI tahun 2022 dengan dosen atau pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Heri Hermansyah STMN. Oke, next. Ya, jadi ini tugas saya untuk tugas K3L. Oke, jadi introduction-nya sendiri di Bandara Udara Denver ini yaitu jadi bandara seperti yang kita tahu ya, bandara udara ini merupakan fasilitas atau tempat bagi pesawat terbang untuk melakukan aktivitas lepas landas gitu ya. Dan juga untuk mendarat, untuk landing, untuk take off dan landing, serta perpindahan manusia dan barang-barang dalam moda transportasi udara. Nah, transportasi udara di masa kini semakin maju dan canggih seiring perkembangan zaman. Moda transportasi udara saat ini juga menjadi pilihan yang banyak gitu buat orang-orang yang ketika hendak berpergian jauh dikarenakan efisiensi waktu dan tenaga. Terus poin selanjutnya yaitu transportasi udara juga merupakan moda transportasi yang memiliki nilai persentase kecelakaan kecil gitu. Hal ini tidak lepas dari implementasi sistem manajemen keselamatan penerbangan, meskipun potensi bahaya akan tetap ada di dunia penerbangan ini. Oke. Nah, jadi ini eh, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat terjadi umumnya yaitu faktor kerusakan pesawat, gitu ya. Terus faktor cuaca, faktor kelalaian manusia, faktor kondisi lapangan penerbangan, dan fasilitas bandara yang tidak berfungsi, gitu. Jadi berdasarkan data KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, didapatkan bahwa 32% kasus kecelakaan pesawat itu terjadi di bandara udara. Nah, eh, kita fokus detail ke bahasan terkait kasus beton gitu ya di landasan pacu Denver gitu. Nah, jadi ditemukan bahwa konstruksi beton yang digunakan untuk runway atau landasan pacu, taxiway, landasan parkir, dan apron tempat parkir pesawat bandara itu tidak sesuai kriteria gitu. Nah, tidak sesuai standarnya. Terus kontraktor pelaksana eh, adalah perusahaan 3B dengan menggunakan dua subkontraktor. Nah, kontraktor ini kasusnya adalah mengubah komposisi beton untuk runway dan apron dengan memperbanyak kerikil air dan pasir. Jumlah semen menjadi sedikit gitu ya, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan keuntungan. Nah, itu. Nah, ini di sebelah kanan contoh dari gambaran dari Bandara Internasional Denver gitu ya. Oke, next. Terus ini deskripsi kasusnya. Jadi ada dua subkontraktor yang mengajukan tuntutan gitu ya. Yang pertama, dua subkontraktor ini mengajukan tuntutan hukum untuk melawan kontraktor yang mengerjakan eh, pekerjaan di runway itu. Nah, terus subkontraktor yang bertugas mensuplai material kerikil dan pasir mengklaim belum dibayar oleh kontraktor 3B gitu ya. Karena pembayaran saat itu dapat meninggalkan jejak penggunaan material dan komposisi beton yang tidak layak gitu. Nah, terus selanjutnya gitu ada mutu beton yang tidak sesuai standar. Nah, jadi mutu betonnya ini kemudian dicek oleh konsultan independen dan ternyata hasilnya ini menunjukkan bahwa beton runway mempunyai kekuatan mutu yang benar. Terus subkontraktor juga menyatakan bahwa mutu beton ini tidak tepat. Terus dapat menghasilkan kekuatan uji yang benar, namun akan menghasilkan umur konstruksi yang lebih pendek gitu. Jadi kekuatan ujinya benar, namun umurnya itu lebih pendek gitu. Nah, terus hasil pengujiannya sendiri bahwa karyawan laboratorium menyatakan perubahan data uji adalah prosedur operasi standar di laboratorium tersebut. Jika hasil suatu pengujian tidak konsisten dengan hasil pengujian lain, maka hasilnya akan diubah atau menutupi perbedaan. Begitu. Nah,
Terus dari hasil pengujiannya sendiri juga eh, didapatkan dari hasil uji laboratorium bahwa kekuatan beton pada umur 7 hari itu lebih tinggi daripada umur beton di 28 hari. Jadi karyawan laboratorium ini mengindikasi bahwa hasil uji 7 hari telah diubah untuk membuat tampak lebih kuat dari keadaan sebenarnya. Gitu. Jadi ada istilahnya pengurangan material untuk mendapatkan keuntungan. Oke, next. Oke, Eh, selanjutnya ini ada eh, analisis analisis kasus bandara di International Denver. Jadi konstruksi betonnya ini digunakan untuk runway gitu ya, untuk apron dan landasan parkir gitu ya. Nah, terus di situ seorang insinyur mengubah komposisi beton untuk dengan cara memperbanyak kerikil, air dan pasir. Nah, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, hasil penyelidikan kejaksaan menyatakan bahwa laporan inspeksi runway itu dipalsukan selama pelaksanaan konstruksi. Laporan pengujian beton di laboratorium juga telah dipalsukan gitu untuk menyembunyikan beberapa hasil uji yang tidak sesuai. Oke. Oke, selanjutnya analisis kasusnya itu jadi ini melanggar kode etik gitu ya. Ada 4 kode etik yaitu melanggar kode etik IEEE yang berisi seorang insinyur harus jujur dan realistis. Yang kedua juga melanggar kode etik IEEE yang berisi tentang seorang insinyur harus bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Melanggar kode etik juga Engineers Australia yang berisi be honest and trustworthy, di mana seorang insinyur harus jujur dan dapat dipercaya. Dan yang keempat melanggar kode etik ASME, yaitu yang berisi bahwa seorang insinyur harus menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kehormatan. Nah, ini juga terkait kode etiknya gitu ya. Jadi di sini ada penjelasan kode etiknya sendiri dan ini beberapa organisasi yang organisasi engineering gitu yang berkaitan dengan konstruksi bandara itu juga gitu. Terkait konstruksi-konstruksi bandara. Oke, ini juga sekilas terkait Cartu Karsa Cartu Dharma Insinyur Indonesia. Juga ada prinsip-prinsip dasar catur karsa dan 7 tuntutan sikap sabta dharma gitu ya. Ini nggak akan saya bahas terlalu detail gitu karena akan coba fokus dari segi study study case-nya untuk Bandara Internasional Denver gitu ya, terkait analisis FTA dan ETA-nya, fault tree analysis dan event tree analysis-nya. Oke, selanjutnya ada ini analisis FTA-nya gitu ya. Jadi pada kasus ini di runway Denver International ini, jadi kegagalannya bisa di breakdown jadi 3 gitu ya. Jadi ada di object failure-nya, proses failure-nya, dan resource failure. Di object failure-nya ini apa aja sih gitu kan? Ada objective unattainable, objective incorrect, objective unidentified. Terus juga buat objektif incorrect ini bisa di breakdown lagi untuk objektif ambiguousnya gimana sama objektif absolutnya. Terus untuk proses failure-nya dibagi 3, ada type 1 error, type 2 error, sama failure of runway Denver process elements. Nah, untuk type 1 error-nya, contoh misalkan di kegagalan yang pertama itu di sistem compliance-nya suitable failure doesn't exist gitu ya. Untuk dan juga kalau misalkan dia failure, berarti failure is detected gitu. Berarti udah terjadi kegagalan gitu. Nah, terus untuk type 2 error-nya itu terdetek atau enggak juga gitu ya kegagalannya. Kalau apa namanya sistem compliance atau suitable failure-nya exist atau enggak. Nah, terus untuk yang runway Denver results failure ini apa namanya buat resource-nya sendiri bisa dibagi 2. Jadi ada pilot failure-nya sama other resource failure gitu. Untuk yang pilot sendiri bisa di-define dari pilotnya
kompeten atau enggak gitu. Nah, selanjutnya untuk analisis root cause-nya di event pre-analysis gitu ya, di bagian flight preparation. Saya coba define di bagian flight preparation. Jadi untuk di flight preparation ini kita coba breakdown mulai dari kesiapan flight-nya. Jadi di flight preparation-nya gimana gitu ya. Terus di ATC bisa di breakdown dua lagi, ATC discovers to conflict and inform the pilot, sama ATC doesn't discover. Nah, terus kalau misalkan ATC discovers the conflict, jadi si apa namanya pihak bandaranya nih bisa tahu di mana konflik atau kejadian kegagalannya gitu ya. Nah, itu eh, pilot di sini saya breakdown lagi, pilotnya bisa take action atau enggak gitu ya dengan sukses dan waktu yang tepat. Dan juga kalau misalkan pilotnya nggak bisa take action dengan tepat gitu, nah terus di breakdown lagi nih. Jadi ini terkait event-eventnya gitu ya. Jadi ada TCAS-nya ngasih warning sama TCAS-nya nggak ngasih warning. Nah, kalau misalkan TCAS-nya ngasih warning, itu pilotnya harus apa namanya takes action timely and success. Terus pilot kalau dibagi kalau misalkan case lainnya lagi, misalkan event lainnya lagi, pilotnya nggak ngasih action secara tepat gitu ya. Terus jadi bisa dibagi dua lagi di sini. Jadi pilotnya avoid collision with vision atau kalau enggak ya terjadi kegagalan failure flight gitu. Nah, terus untuk selanjutnya untuk yang TCS yang ATC jadi dari pihak bandaranya nggak bisa ngediscover nih apa penyebab kegagalannya gitu ya. Nah, ini saya coba bagi dua dari TCAS-nya bisa ngasih warning atau enggak gitu. Terus saat TCAS-nya ngasih warning juga itu Pak pilotnya bisa take action dengan benar atau enggak juga. Kalau misalkan pilotnya nggak bisa take action dengan benar, eh, pilotnya coba kenapa nih? Kenapa pilotnya nggak bisa take action dengan benar? Mungkin pilotnya ada kendala di penglihatan di sekitar bandaranya atau gimana. Kalau kalau enggak ya berarti terjadi failure flight. Nah ini analisis skenario preventifnya gitu ya. Jadi saya bagi tiga jadi potensi bahaya, hazardnya, risk sama identifikasi bahaya. Nah, buat potensi bahaya sendiri adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan kombinasi seluruhnya. Sedangkan kalau risk ini kombinasi dari kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Nah, untuk hazard identifikasi bahayanya ini itu biasanya dilakukan juga untuk tujuan untuk mengetahui potensi bahaya. Nah, hasil dari risk assessment nantinya juga akan dijadikan dasar untuk melakukan risk control yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat risiko dari suatu potensi bahaya yang ada dan bahaya itu bisa masuk ke kategori mana. Nah, selanjutnya ini untuk analisis skenario mitigatifnya. Jadi biasanya ini sumber bahayanya ini ada 5 faktor gitu ya, yaitu man, material, method, sama environment. Sorry, ada 4 faktor maksudnya. Nah, terus buat risk assessment-nya sendiri juga bisa kita analisis dengan melakukan cara mencari nilai dari risk relatif. Nah, risk relatif ini juga risk relatifnya ini merupakan hasil perkalian antara nilai tingkat kesering tingkat keseringan likelihood dengan nilai tingkat keparahannya dari masing-masing bahaya. Nah, ini contoh perhitungan dari analisis mitigatif yang saya dapatkan dari contoh paper gitu ya. Ada contoh papernya dan standarnya saya lampirkan. Ini ada contoh standarnya, standar Australia 1999 gitu ya, ASN
ZS 4360 gitu ya. Nah, ini skala likelihood, ada yang rare, unlikely, possibly, possible, likely, almost certain. Nah, terus juga yang skala severity-nya ada insignificant, minor, moderate, major, catastrophic gitu. Nah, ini contoh buat perkaliannya gitu ya. Perkalian resiko sama dengan kemungkinan dikali keparahan. Ini yang H ini maksudnya high, medium, low. Oke, jadi buat pengendalian resikonya ini coba saya define dari yang take off pesawat dari Denver International Airport gitu ya. Bahayanya itu tadi karena pengurangan material gitu ya untuk mendapatkan keuntungan, jadi terdapatnya retakan gitu misalkan. Retaknya landasan pacu udara Denver karena konstruksi beton yang tidak sesuai gitu. Resikonya apa? Resikonya gagal take off dan kecelakaan pesawat gitu. Nah, ini contoh penilaiannya 248 gitu ya. Nah, terus eh, untuk bahaya yang lainnya juga gitu bisa terjadi karena gagal take off dan kecelakaan pesawat yang tadi sempat dijelaskan di event tree analysis itu event saat si pilotnya gagal untuk lepas landas gitu untuk take off. Nah, resikonya sendiri apa? Resikonya sendiri korban jiwa dalam kecelakaan pesawat. Terus risknya sendiri yaitu melakukan perbaikan eh, kon- risk controlnya sendiri itu melakukan perbaikan konstruksi beton sesuai anggaran yang dikeluarkan oleh Denver International Airport. Seperti itu. Oke, oke. Jadi kita masuk ke terakhir kesimpulannya, yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa penyebab dari potensi bahayanya sendiri di Denver International Airport adalah kondisi konstruksi beton gitu ya, yang tidak sesuai dengan standar sehingga dapat menimbulkan potensi bahaya berupa kegagalan take off, landing, dan juga kecelakaan pesawat. Nah, selanjutnya dilakukan proses mitigasi resiko gitu yaitu kegiatan perbaikan konstruksi beton dan pemeliharaan rutin guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna Bandara Internasional Denver. Oke, sekian dari saya untuk study case untuk safety case di Bandara Internasional Denver gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi referensi untuk kegiatan K3L. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.